Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Hafiz dengan NIM 15036236062. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya, yaitu instrumen non-test. Sebelumnya saya ucapkan kepada Profesor Dr. Rian Arthur MPD selaku dosen pengampu dari evaluasi pembelajaran, yang dimana telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya. Baik, kita langsung mulai saja. Yang pertama itu, di sini saya memilih variabelnya itu literasi digital mahasiswa. Lalu untuk analisis dan sintesisnya itu, yang pertama ada teori literasi itu sendiri, yaitu adalah kemampuan untuk mendapatkan informasi melalui kegiatan membaca, menulis, mengkaji, mengamati, dan memahami informasi dengan cara berpikir kritis dan terbuka menurut Harahap 2022. Lalu literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengelola dan menggunakan informasi yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat membantu menghadapi berbagai perubahan dan tantangan yang dihadapi. Fahrianur 2023. Lalu teori dari literasi digital, yaitu literasi digital adalah kemampuan untuk mencari, memahami, dan menggunakan informasi yang tersedia dalam bentuk digital dari berbagai sumber. Naufal 2021. Yang keempat, literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi digital secara kritis, kreatif, produktif, bertanggung jawab, dan aman. Kemampuan ini mencakup keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran yang disesuaikan dengan kebutuhan atau lingkungan tertentu. Nugraha 2022. Lalu dari teori terakhir, yaitu menurut Martin dalam Restianti 2018, literasi digital adalah kesadaran, sikap, dan kemampuan seseorang dalam menggunakan alat dan fasilitas digital dengan tepat untuk mencari, mengelola, mengevaluasi, dan menggabungkan informasi digital. Kemampuan ini juga mencakup membuat karya digital, berkomunikasi dengan orang lain, serta memahami dan mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan situasi kehidupan yang dihadapi. Lalu yang ketiga ada definisi konseptualnya itu, di mana literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk mengakses, menilai, memahami, dan menggunakan informasi digital secara cermat dan bertanggung jawab. Kemampuan ini mencakup penguasaan teknologi digital untuk mencari, mengelola, menggabungkan, dan menghasilkan karya atau solusi secara kreatif dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga mencakup kesadaran, sikap, pengetahuan, dan pemahaman agar bisa menggunakan perangkat digital dengan aman, bijak, dan sesuai dengan situasi. Yang keempat ada definisi operasionalnya itu, di mana literasi digital adalah kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab, yang dapat diukur melalui 5 dimensi, yaitu literasi dan informasi data, komunikasi dan kolaborasi, kreativitas konten digital, keamanan digital, dan pemecahan masalah. Yang kelima, di sini ada kisi-kisi instrumen. Yang pertama itu ada dimensi literasi informasi dan data, yang dimana indikator itu mencari, mengevaluasi, dan mengelola informasi digital, dimana nomor butir pernyataannya itu yang positif itu nomor 1 dan 2, serta negatif itu yang nomor 3. Dan untuk yang nomor 2 itu dimensi komunikasi dan kolaborasi, indikator itu berinteraksi, berbagi, dan berkolaborasi melalui media sosial, dimana nomor butir pernyataannya itu yang positif itu nomor 4, sementara yang negatif itu nomor 5. Yang nomor 3 itu ada kreativitas konten digital, dimana indikatornya itu membuat konten digital memahami hak cipta konten. Nomor butir pernyataannya itu positif 6, nomor 6 dan nomor 7, sementara yang negatifnya itu nomor 8. Lalu untuk nomor 4 di dimensi keamanan digital, indikatornya itu menjaga keamanan perangkat dan privasi data, di mana nomor butir pernyataannya itu ada di yang positif itu ada di nomor 9, sementara yang negatif itu ada di nomor 10. Lalu untuk yang nomor 5 dimensinya itu ada pemecahan masalah, di mana indikator itu mengatasi masalah teknis dan tantangan digital, di mana nomor butir pernyataan positif itu di nomor 11, sementara yang negatif itu ada di nomor 12.
Lalu kita masuk ke nomor butir pernyataannya itu atau butir instrumen itu. Dalam butir ini saya menggunakan jenis instrumen notasinya itu skala, di mana saya menggunakan skala sikap atau Likert mulai dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Yang pertama itu ada indikator mencari, mengevaluasi dan mengelola informasi, di mana butir nomor satunya itu yaitu saya dapat mencari informasi yang relevan di internet untuk tugas kuliah. Lalu yang nomor 2-nya itu saya selalu memeriksa sumber dan keaslian informasi online sebelum mempercayainya. Yang ketiga itu saya sering kesulitan membedakan antara informasi yang akurat dan hoaks di internet. Lalu untuk indikator berinteraksi, berbagi, dan berkolaborasi melalui media digital, butir nomor 4 itu saya sering berinteraksi dengan teman sekelas melalui media digital, misalnya email, media sosial, forum diskusi dalam proses belajar. Lalu untuk yang kelima itu saya mengalami kesulitan bekerja sama dengan orang lain secara online. Dan selanjutnya di indikator membuat konten digital, yaitu memahami hak cipta konten, di mana butir nomor 6 itu saya berkreasi membuat materi pembelajaran digital seperti video, blog, presentasi multimedia untuk tugas kuliah. Lalu yang untuk butir nomor 7-nya itu saya mampu memanfaatkan aplikasi atau perangkat lunak seperti misalnya Google Docs, PowerPoint, Excel, Canva untuk menyelesaikan tugas akademik. Dan butir nomor 8 itu saya sering mengabaikan aturan hak cipta ketika menggunakan konten digital, misalnya gambar atau video dalam tugas kuliah. Selanjutnya di indikator menjaga keamanan perangkat dan privasi data, pada butir nomor 9 itu saya rutin memperbarui kata sandi password dan mengamankan akun online saya. Sementara butir di nomor 10 saya sering mengabaikan pengaturan privasi pada akun media sosial saya. Untuk indikator selanjutnya itu ada mengatasi masalah teknis dan tantangan digital, di mana butir di nomor 11 ini saya dapat memecahkan masalah teknis sederhana, misalnya mengatasi kendala perangkat lunak atau koneksi internet dengan bantuan panduan online. Lalu pada butir nomor 12 itu saya cenderung mudah frustasi ketika menghadapi masalah teknik komputer atau gadget. Dan di sini ada keterangannya itu di skala Likert butir positifnya itu nomor 5 itu SS atau sangat setuju, sementara nilai 4 itu setuju, lalu 3 itu R atau ragu-ragu, 2 itu TS atau sama dengan tidak setuju, lalu 1 itu STS atau sangat tidak setuju. Sementara skala Likert butir negatif itu dibalik, yaitu di mana poin bernilai 1 itu SS atau sangat setuju, lalu yang bernilai 2 itu S atau setuju, yang bernilai 3 itu R atau ragu-ragu, dan 4 itu TS tidak setuju, 5 STS yaitu sangat tidak setuju. Mungkin sekian dari pemaparan instrumen notasi yang telah saya kerjakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.